kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu telah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan daripada diskusi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik. Sebelumnya, perkenalkan saya Margaret Mutiara sebagai beberapa pemandu dalam apa diskusi kita pada hari ini. Ada sebuah tema yang kita bawakan, yaitu mengapa penyelenggaraan aplikasi di Indonesia wajib didaftarkan di Kominfo. Ada sebuah lagu yang bisa saya sedikit bawakan, yaitu mungkinkah yang akan diblokir Kominfo. Ya, sepertinya kita pernah mendengar sedikit lagu tentang itu. Jadi kita kaitkan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada akhir-akhir ini di Indonesia tentang sertifikasi elektronik. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, yang menggambarkan kondisi saat ini di mana sertifikat elektronik miliknya host Singapore Digital Marketing Pte. Ltd yang resmi dicabut oleh pihak Kominfo. Sebelumnya, yang host Singapore Digital Marketing Pte. Ltd telah mendaftarkan sistemnya di Kominfo dengan nama sistem elektronik Yahoo Indonesia dan dengan nomor tanda daftar PSE 0073-00.DJAI.PSE-08/2022 per tanggal 16 Agustus tahun 2020. Hal ini tersebut kemudian menjadi kegelisahan yang dirasakan oleh salah satu pihak bernama Pak Umar yang selalu menggunakan email Yahoo untuk kepentingan aktivitas digital media. Pak Umar setidaknya menggunakan email Yahoo selama 20 tahun terakhir ini. Umar adalah seorang wira swasta yang sangat bergantung sekali dengan layanan email Yahoo tersebut, di mana ada beberapa akun e-commerce miliknya pun yang terhubung dalam email yang dicabut lisensinya oleh pihak Kominfo. Saya mengundang beberapa bapak ibu-ibu pakar hukum telematika yang dimana saya ingin mengajak agar Bapak Ibu dapat memberikan sedikit pandangan atau bahkan solusi yang dapat ditawarkan kepada Bapak Umar terkait permasalahan yang sedang dialaminya. Yang pertama mungkin kepada Ibu Sandrina Nur Auliaduha, SHMH, yang akan memberikan sedikit pandangannya mengenai regulasi yang mengatur mengenai sertifikat elektronik. Saya persilakan kepada Ibu Sandrina. Oke, baik, terima kasih Bu Mega. Saya akan menjelaskan dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik itu terdapat regulasi yang mengatur tentang sertifikat elektronik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur hak dan kewajiban pengguna serta penyelenggara sertifikat elektronik. Dalam pasal 13 menetapkan bahwa penyelenggara harus berbadan hukum Indonesia dan memastikan keterkaitan tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik termasuk definisi dan fungsi sertifikat elektronik sebagai alat identifikasi dalam transaksi digital. Dan yang ketiga, ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik, memberikan pedoman lebih lanjut mengenai operasional PSRE dan prosedur penerbitan sertifikat. Dalam pendaftaran ini sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara aplikasi. Tanpa pendaftaran yang sah, penyelenggara tidak melanggar hukum tapi juga berisiko merugikan pengguna dalam hal keamanan dan privasi data. Dalam kasus Pak Umar perlu mendorong Yahoo untuk segera melakukan pendaftaran ulang dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Kominfo. Mungkin itu yang dari saya kembalikan kepada moderator Ibu Mega. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Sandrina Nur SHMH yang telah memaparkan mengenai regulasi yang mengatur mengenai sertifikasi elektronik. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa memang sertifikat elektronik ini tidak hanya sekedar produk yang ditawarkan semata-mata tanpa diatur secara jelas regulasinya. Mungkin selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Sandra untuk menjelaskan mengenai
apa sih sebenarnya dampak daripada pencabutan sertifikat elektronik? Mengapa itu dirasa sangat-sangat merugikan, apalagi kepada Bapak Umar ini yang segala aktivitas digitalnya bergantung kepada email yang lisensinya dicabut oleh Kominfo. Saya silakan kepada Ibu Dr. Zara. Baik, terima kasih Bu Mega. Ya. Saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh pencabutan sertifikat elektronik, khususnya bagi pengguna seperti ini. Pencabutan ini dapat mengakibatkan akses yang terputus ke akun email dan layanan terkait lainnya, serta potensi kehilangan data penting yang tersimpan dalam akunnya. Dampak langsung yang dirasakan oleh pengguna bersatu ketidakstabilan dalam menjalankan bisnis dan komunikasi yang terganggu. Pengguna seperti Umar bisa mengalami kerugian finansial jika tidak dapat mengakses informasi penting atau memenuhi kewajiban bisnisnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Umar disarankan untuk segera melakukan backup data yang ada di akun Yahoo dan mencari alternatif layanan email sebagai langkah mitigasi risiko. Ia juga dapat menghubungi Kominfo untuk memahami lebih lanjut mengenai status pencabutan sertifikat dan kemungkinan pemulihan lainnya. Oke, baik. Itu dari saya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sari yang telah menjelaskan dampak mengenai pencabutan sertifikat elektronik. Ya, karena cukup merasakan ya, apalagi bagi pihak-pihak yang merasa bahwa akun Yahoo ini sangat-sangat penting, apalagi dengan sebagai jantungnya untuk aktivitas digital ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa saya lemparkan kepada Ibu Vinay yang akan menjelaskan mengenai pentingnya pengajuan dan pembelian sertifikat elektronik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Mega untuk saya. Menurut saya sendiri sebagai pakar hukum matematika, kasus pencabutan sertifikat elektronik Yahoo oleh Kominfo menekankan pentingnya pengajuan dan pemeliharaan sertifikat elektronik bagi penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya masalah administratif, tetapi memiliki dampak luas terhadap keamanan data dan kepercayaan pengguna. Sertifikat elektronik berperan sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan keamanan bagi pengguna. Pada situasi Pak Umar yang bergantung pada layanan yang untuk bisnisnya, menggambarkan betapa krusialnya keabsahan sertifikat ini bagi aktivitas digital masyarakat. Selain itu, pengajuan sertifikat elektronik merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen terhadap keamanan kepatuhan hukum. Kegagalan mempertahankan validitas sertifikat dapat berdampak serius bagi pengguna perusahaan maupun penggunanya. Oleh karena itu, dapat saya sampaikan bahwa pengajuan dan pemeliharaan sertifikat elektronik harus menjadi prioritas bagi penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab etis terhadap pengguna dan peran penting dalam membangun infrastruktur digital nasional yang kuat. Kasus Yahoo ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepatuhan regulasi dan komitmen terhadap keamanan digital dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Ibu Vinay atas penjelasannya mengenai pentingnya kita untuk mematuhi regulasi dan update mengenai regulasi yang ada terkait sertifikat elektronik yang kita miliki. Tentunya kita tidak mau ke depannya terjadi hal-hal demikian yang dialami oleh Pak Umar. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Salwa untuk memberikan pandangannya mengenai aspek hukum yang terlibat dalam kasus pencabutan elektronik yang dialami oleh Pak Umar. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Mega yang telah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek hukum yang terlibat dalam kasus pencabutan sertifikat elektronik. Ini termasuk hak-hak pengguna yang mungkin dilanggar dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika penyelenggara aplikasi gagal memenuhi kewajiban mereka. Penting bagi pengguna untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman dan terjamin. Jika Yahoo tidak dapat memulihkan layanan dalam waktu yang wajar, pengguna seperti Umar dapat mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan atau pengaduan ke lembaga terkait. Umar disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam matematika untuk memahami opsi hukum yang tersedia. Ini termasuk kemungkinan untuk mengajukan klaim ganti rugi jika pencabutan sertifikat dianggap merugikan. Mungkin sekian dari saya kembali ke Baik, terima kasih kepada Ibu Salwa yang telah memaparkan sekiranya hal-hal apa saja yang masuk dalam aspek hukum yang terlibat dalam kasus yang dialami oleh Pak Umar ini. Oke, mungkin kita bahas sedikit dari saya tentang beberapa langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Pak Umar dalam mengambil untuk
memverifikasi terkait pencabutan sertifikasi elektronik yang dicabut oleh pihak Kominfo. Yang pertama, pentingnya kita harus verifikasi pencabutan ini disebabkan oleh apa? Pastikan informasi pencabutan sertifikat elektronik tersebut akurat dan resmi dari pihak Kominfo. Yang kedua, kita perlu identifikasi penyebab dan cari tahu alasan pencabutan sertifikat tersebut, apakah karena pelanggaran, kadaluarsa, atau mungkin alasan teknis lainnya. Yang ketiga, kita harus komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, informasikan pencabutan kepada pengguna, mitra, atau pihak yang mungkin berpengaruh dalam kasus yang dialami oleh Pak Umar. Dan pihak Pak Umar bisa mengajukan sertifikasi baru yang jika memungkinkan untuk mengajukan permohonan sertifikat elektronik yang memenuhi persyaratan oleh pihak Kominfo. Yang kelima, Pak Umar harus bisa mengatasi kekurangan yang dimana mungkin pencabutan itu disebabkan oleh pelanggaran atau ketidaksesuaian atau mungkin melakukan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, perbarui sistem untuk tentang aplikasi yang digunakan terkait mengakomodasi sertifikasi baru atau alternatif lainnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada diskusi kita hari ini adalah kasus ini menyoroti pentingnya pendaftaran penyelenggaraan aplikasi di Indonesia sesuai dengan UU ITE. Pengguna seperti Pak Umar ini harus memahami resiko yang terkait penggunaan layanan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Arya untuk menjelaskan terkait hal-hal yang sudah kita bicarakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Mega atas kesempatannya. Sebagai notulensi dari diskusi ini dapat disimpulkan ada 5 unsur dari kasus pencabutan sertifikat elektronik Yahoo Singapura Digital Marketing Pte. Ltd oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, menyoroti pentingnya pendaftaran penyelenggara aplikasi dalam konteks hukum telematika di Indonesia. Dari diskusi yang melibatkan 5 pakar hari ini, sejumlah poin penting dapat disimpulkan bahwa yang pertama, regulasi dan dasar hukum yang kuat. Pendaftaran penyelenggara aplikasi di Kominfo diatur oleh Undang-Undang ITE dan peraturan terkait. Proses ini bertujuan untuk melindungi pengguna, menjaga keamanan data, dan memastikan bahwa penyelenggara memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Lalu yang kedua, dampak pada pengguna. Pencabutan sertifikat elektronik dapat menyebabkan gangguan layanan dan akses ke data penting yang berdampak pada bisnis pengguna seperti Umar. Keberlangsungan operasional dan komunikasi yang terganggu dapat berujung pada kerugian finansial. Lalu yang ketiga, ada kewajiban pendaftaran. Proses pendaftaran bukan hanya melindungi pengguna, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara aplikasi. Mematuhi kewajiban hukum dapat membantu menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis. Yang keempat, ada aspek hukum dan hak pengguna. Pengguna memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman. Jika penyelenggara aplikasi tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, pengguna dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Lalu yang terakhir, tindakan preventif dan kesadaran hukum. Penting bagi penyelenggara aplikasi dan pengguna untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mengambil tindakan preventif untuk menghindari masalah-masalah di masa depan. Pendidikan mengenai kepatuhan hukum dan pendaftaran penyelenggara aplikasi harus menjadi fokus utama. Secara keseluruhan, Ibu, kolaborasi antara penyelenggara aplikasi, pengguna, dan otoritas hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Dengan melakukan pendaftaran yang benar dan meningkatkan kesadaran hukum, semua pihak dapat mengurangi resiko yang dihadapi dalam era digital dan memastikan bahwa hak-hak pengguna terlindungi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Arya atas rangkuman diskusi yang telah kita lakukan bersama ibu-ibu pakar hukum telematika yang luar biasa hari ini. Sebelum terima kasih banyak kepada rekan-rekan pakar hukum telematika Pak berkesempatan hadir dan memberikan pandangan atau bahkan solusi terhadap kasus yang dialami oleh seorang warga sipil bernama Pak Umar ini terkait lisensi sertifikasi nasional, sertifikasi elektroniknya. Diharapkan apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadikan pembelajaran bagi setiap warga Indonesia terkait pentingnya kita untuk pay attention tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik ini. Oke, sebelumnya jika apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Saya Benta ya. Sebagai pakar hukum telematika, kalian diminta Umar untuk memberikan pandangan dan rekomendasi. Pada posisi Umar gak tahu siapa yang salah antara Yahoo dan Kominfo. Sekarang saya tanya, dua-duanya adalah penyelenggara sistem elektronik. Jadi menurut kalian, apakah benar Menkominfo mencabut sertifikat
dan menghentikan Yahoo dalam menyelenggarakan sistem elektronik di Indonesia dalam pandangan HTN dan HAN. Dalam arti negara secara diam dan negara secara netral. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Tutor yang telah memberikan tanggapan mengenai topik diskusi yang kita bawakan pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk mendiskusikannya bersama pakar hukum telematika yang telah hadir pada hari ini, Bapak. Oke, tadi pertanyaannya adalah apakah benar bahwa pihak Kominfo mencabut lisensi sertifikat elektronik yang dimiliki oleh pihak Yahoo, dan bagaimana caranya, bagaimana pandangan daripada hukum tata negara dan hukum administrasi sebagai yang negara dalam negara diam dan negara. Oke, mungkin yang pertama saya ingin menjelaskan Bapak Tutor tentang pandangan hukum tata negara. Yang pertama, untuk perlindungan hak, sertifikat elektronik ini melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Ini menjamin bahwa transaksi elektronik dilakukan secara aman dan transparan. Yang kedua, ada dasar hukum yang jelas dan konkret, diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE. Sertifikat elektronik dapat memberikan kepastian hukum dalam transaksi publik dan komersial. Dan itu merupakan pandangan yang diberikan oleh hukum tata negara secara singkat. Setelahnya ada pandangan hukum secara administrasi negara. Yang pertama itu ada efisiensi untuk layanan publik. Sertifikat elektronik mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih efisiensi dan transparan dan mempermudah proses administrasi. Yang kedua, regulasi dan akuntabilitas. Penyelenggara aplikasi ini harus mematuhi regulasi yang ada, termasuk pendaftaran di Kominfo, untuk memastikan layanannya sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Kesimpulan daripada dua aspek hukum ini, kami menyimpulkan bahwa sertifikat elektronik memiliki peran penting dalam melindungi hak individu dan meningkatkan kualitas layanan publik, menjadikannya alat yang esensial dalam era digital. Untuk pihak Kominfo dan pihak Yahoo mungkin lebih untuk ditelusuri dulu permasalahan adanya kemungkinan daluarsa, karena dengan beberapa sertifikat elektronik yang muncul di era sekarang dapat membuat Yahoo itu tergeserkan, Pak, dengan adanya produk-produk digital yang baru. Jadi sekian penjelasan daripada kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Ada tanggapan lain? Oke, cukup. Karena tidak ada tanggapan lain, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya harap saran dan pendapat serta ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dapat menjadikan pembelajaran yang berarti ke depannya, terkhusus dalam kasus-kasus sertifikat elektronik. Saya Maria Tamega sebagai moderator pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.